Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat bolu jadul menggunakan TBM ya. Dimana bolu jadul ini sering kita temui pada saat hari raya ya, misalnya Idul Adha, Idul Fitri, atau ada acara-acara hajatan gitu ya. Nah, kalau misalnya di kampung nih bahan-bahan ini mudah dicari ya. Teman-teman di warung pun banyak ya. Nah, langsung aja, ini saya pakai terigu 2 on. Kemudian ada telurnya ini 4 ya. Gula 200 gram. Kemudian ada TBM seperti ini, satu ya. Yang kecil, teman-teman bisa nemukan di warung di kampung juga banyak. Dan ada margarin ya, 1 bungkus atau 200 gram. Ini sisakan sebagian untuk mengoles loyang ya. Dan terigunya diambil 2 sendok dari terigu 200 gram, seperti itu ya. Kemudian ada vanili bubuk. Teman-teman bisa pakai yang saset, yang sekali pakai. Di sini jarang, jadi adanya yang seperti ini ya. Itu saja bahannya. Untuk lebih lengkapnya, oh iya, kenapa saya ingin buat bolu jadul ini? Jadi saya penasaran, beberapa yang saya lihat itu kadang ya sedikit bantat, bolunya warnanya nggak kuning gitu ya, padahal bahannya juga sama gitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara saya ini bisa bermanfaat ya, dan juga terutama untuk pemula seperti itu. Simak video lengkapnya. Kan adalah mencairkan margarin, jadi saya pakai margarin. Jika teman-teman pakai mentega ya atau butter gitu, itu tidak apa-apa, malah lebih enak. Jadi saya pakai margarin karena memang kalau bolu jadul itu khasnya kalau misalnya lebaran itu pakai margarin ya, karena butter jarang di desa-desa gitu. Nah, ini cocok untuk pemula. Jadi margarinnya sisain sedikit ya, nanti buat oles loyang. Kita cairkan, jadi cara mencairkannya jangan sampai mendidih, karena kalau mendidih nanti bolunya kering, kemudian volume margarinnya itu jadi sedikit karena menguap gitu ya. Jadi perhatikan caranya dengan api kecil, sering-sering diangkat ke atas ya wadahnya ya. Nah, sering ke atas seperti ini, jadi tidak mendidih. Seperti ini ya, matikan kompornya. Saya pakai loyang 20 ya. Kita dengan margarin sisa ini dioles loyangnya. Daripada sedikit, lebih baik banyak sih. Boleh pakai tangan, lebih baik banyak daripada kurang. Lalu kita ambil dari tepung yang 200 gram, jadi pakai tepungnya 200 gram. Kita ambil kira-kira sesendok. Ini 2 lah ya, 2 sendok. Oke, sekitar 15 atau 20 gram. Diam nak, diam. Kita puter-puter.
Kalau boleh di luar ruangan ya, khawatir kemana-mana, entah dia ke telur atau kemana. Sudah ya, tadi saya keluar karena berdebu seperti ini. Kita simpan dulu. Di sini saya akan jelaskan dulu. Jadi menggunakan TBM ini ya, biasanya totalnya 10 menitan. Jadi yang pertama, kita mixer telur kecepatan rendah 1, kemudian bertahap 2 sampai telurnya hancur gitu ya. Kemudian tambahkan gula. Nah, di menit keempat sampai dengan ke-10 itu baru kita tambahkan TBM. Jadi TBM itu ditambahkan setelah gulanya larut. Gimana kita tahu gulanya larut? Jadi ketika kita nge-mixer bisa ngerasain gitu. Kalau ngebrindil berarti masih belum larut. Kalau bunyi tuh biasanya wadahnya belum larut gitu. Kita mixer. Tambahkan gula ini 200 gram, 180 sampai 200 gram boleh. Bertahap dari 1 sampai 3 ya. Jadi mixernya itu harus searah teman-teman ya. Kalau ke kanan semua, kalau ke kiri semua. Supaya hasilnya bagus ya. Dulu awalnya saya tidak tahu, kirain ya nge-mixer aja terserah gitu ya. Mau zigzag, mau kemana, mau ngapain juga ternyata memang ada aturannya. Ini udah 4 menit ya. Lalu kita tambahkan TBM. Kenapa nggak dari awal? Karena kadang ya untuk pemula, jadi udah kental tapi gula belum larut gitu. Nah itu biasanya permasalahannya begitu. Jadi lebih baik si gula larut dulu. Masukkan ya. Tidak boleh ada sisa, lumayan. Kita mixer 6 menit ke depan. Nah, seperti ini ya. Karena kalau pakai TBM apalagi dengan yang seperti saya ya, yang harganya terjangkau, jadi dia tidak akan berjejak banget seperti kita menggunakan emulsifier yang lain ya, contohnya SP atau ovalet gitu. Nah, kalau ini membentuk pita seperti ini sudah termasuk kental ya untuk TBM ini. Namun jika teman-teman menggunakan SP, ini masih kurang ya. Tapi untuk TBM ini bisa. Kita lepas. Untuk tepung, nah ini 200 gram yang tadi ya. Jika teman-teman ingin pakai mixer, gunakan kecepatan 1, itu total tepung semua itu di bawah 1 menit ya. Jadi beberapa detik saja, dan ini misalnya saya dibagi 3 itu menyebar ya
ke tengah, ke pinggir gitu. Jangan di satu titik aja nih. Kita mixer ya. Yang kedua, jangan di tengah doang, nanti dia bisa turun banyak adonannya. Lebih baik sambil diputer, cuma karena saya syuting jadi ya tidak apa-apa. Tetap kental. Nah, seperti ini. Ke depan, tengah, belakang, kiri, kanan. Boleh ini diangkat. Udah habis ya. Jadi dalam 3 kali. Seperti ini, masih kental ya, kelihatan tuh jatuhnya pelan. Kita bersihkan, karena untuk margarin saya sarankan lebih baik pakai spatula ya. Margarin hangat sedikit banget boleh ya, asal jangan hangat yang lumayan gitu. Ini juga bagi 3, menyebar ya, 3 kali. Perhatikan mengaduknya seperti ini, aduk balik sambil diputer. Spatula mengaduk ya. Lebih baik teman-teman pakai spatula yang panjang biar leluasa. Tekararagok gitu ya. Nah udah nih. Mau pakai mixer sama kecepatan rendah boleh, tetapi nanti diaduk juga menggunakan spatula terakhirnya ya. Khawatir masih mengendap di bawah, itu yang bikin bantat. Nah ini sekali lagi ya. Lunas. Aduk. Nah ini dari warnanya kuning bagus ya, karena tadi margarinnya kuning gitu, nggak terlalu mendidih. Jadi kalau terlalu mendidih margarinnya putih, jadi si kuenya juga ikut putih ya. Nah kira-kira sudah tercampur. Ini seperti ini, masih kental ya. Oh. Kita masukkan ke loyang. Jika ada yang gini nih, keluar adonan bersihkan ya, karena nanti menetes di oven. Nanti ovennya jadi bau dan berasap biasanya ya. Kita hentakan ya, 2 kali aja. 1, 2, 3, supaya rongga udaranya
yang ada di kue itu keluar gitu. Kita panggang biasanya 45 sampai 50 menit. Teman-teman, jadi saat kita nge-mixer, dinyalakan kompornya api besar ya. Seperti itu, kira-kira 10 menit. Saya pakai behel kompor atau jika tidak ada teman-teman bisa pakai batu bata. Seperti itu. Nah, ketika loyang sudah masuk setelah 10 menit, bisa dikecilkan api menjadi sedang, maaf tangan kiri ya, di atas sedang sedikit ya, seperti ini. Jika ada lubang atas, teman-teman bisa ditutup lubangnya. Jika oven hock seperti saya, ditutup ya. Jika perlu, misalnya setelah matang ingin lebih coklat bagian atas, bisa teman-teman buka lubangnya. Kalau oven hock seperti ini bisa diganjal pakai garpu. Atau yang ada lubangnya teman-teman bisa dibuka seperti itu. Ini menit ke berapa? 20 ya. Seperti ini. Kemudian sesaat sebelum matang, siapkan kertas nasi ya, 2 ya. Nah, yang satu diolesi margarin supaya bagian atas tidak menempel. Karena biasanya bagian atas itu digunakan untuk didekorasi atau dihias ya. Nah, setelah matang kuenya, teman-teman cepat dibalikan supaya tidak terlalu lama di loyang mengakibatkan lebih banyak turun dan juga khawatirnya berpinggang ya. Nah, seperti itu hasilnya, mulus. Kemudian siapkan penyangga. Teman-teman bisa pakai loyang, tutup panci, atau tutup plastik, apa saja yang muat ya. Untuk kita balikan, atas bawah kita disangga kuenya. Nah, kita balikan. Sempurna ya, jadi bagian atasnya tidak menempel. Untuk kemudian kita hias. Kita lihat sejenak bagian pinggir, bagian atas itu sempurna ya, mengembang. Tunggu kira-kira 1 jam untuk kita hias supaya hasilnya lebih sempurna. Siapkan buttercream, saya beli jadi ya, mereknya Prosperich atau bisa merek apa saja, atau jika teman-teman punya stok buttercream yang bikin sendiri lebih bagus. Seperti itu. Dioles tipis aja supaya menempel ya. Kemudian kasih batas. Misalnya untuk keju. Dan juga meses ya. Atau teman-teman bisa meses semua. Ada yang meses warna-warni. Atau meses coklat. Itu juga boleh ya. Anak-anak biasanya lebih suka pakai meses. Bisa diratakan menggunakan sendok atau kita tabur sendiri ya menggunakan tangan. Lebih bagus, lebih steril. Teman-teman menggunakan sarung tangan seperti itu. Oles di sekelilingnya supaya menutupi. Mesesnya boleh merek apa saja ya. Biasanya memang tersedia di toko bahan kue, di warung ataupun di pasar. Nah, jika sudah siap dikemas ya, bisa menggunakan mika atau juga menggunakan kardus. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Kita belah. Sangat lembut. Seperti ini ya. Semoga informasinya jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.